Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, wa fi muqaddimatihim, yang saya hormati pengurus masjid Khairu Baitin lil Muslimin. Boleh juga kalau nahmunya Khairu Baitil Muslimin, boleh gitu. Jadi boleh Khairu Baitil Muslimin atau Khairu Baitin lil Muslimin. Ustadz Qomar yang saya hormati beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati pengurus, jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang hadir pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum kenal, yang hadir bersama kami ada Pak Sekjen Ustadz Darwis Neta. Monggo berdiri Pak Darwis, biar pada tahu ini pengurus NU yang baru. Nah, Pak Darwis hadir bersama kami. Orang Puding tinggal di Aceh, wakil saya yang paling berat karena makan yang paling banyak. Ini Pak KA namanya. Monggo, tuh bangun aja susah Pak. Bangun susah, Pak KA. Ada juga pengurus lembaga takmir masjid Ustadz Ahmad Faisal, monggo berdiri, yang saya tugaskan agar keliling ke masjid-masjid seluruh Bangka untuk menjaga amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Jadi keliling saya pas setiap hari. Badan otonom yang hadir di majelis ini ada Ansor Banser. Banser ini bukan Banser Pak, bukan. Loh, yang mana Banser ini? Yang mendampingi Rokib Atid. Rokib Atidnya saya ini, di sebelahnya lagi ada Banser. Banser. Bapak mungkin bingung kenapa kalau ketua NU di seluruh Indonesia kalau ceramah ada Bansernya di samping. Itu SOP-nya Pak. Karena Ansor Banser adalah penjaga kiai. Banser ini alhamdulillah tidak takut mati Pak, tapi takut lapar. Kalau lapar dia langsung pergi, kalau mati dia nggak takut ya. Karena itu yang dia punya hanya khidmat sama kiai. Insya Allah masuk surga, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oh iya ada Bu Camat. Mana Bu Camat? Gak kelihatan Bu Camat ya. Ada Pak Lurah ya. Pak Lurah. Ada juga Babin. Pakai N. Kalau nggak pakai N bahaya ini. Babin Kamtibmas pakai N. Pak Ricardo pemain bola. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di majelis ini dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Disehatkan semuanya, dijauhkan dari bala wabah,
khususnya virus corona, dimurahkan rezekinya, yang susah jadi seneng, yang miskin jadi kaya, yang kaya insya Allah tambah kaya, yang belum nikah cepat nikah, yang janda dapat duda, yang duda dapat janda. Oh yang amin anak-anak. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat punya anak. Yang belum punya istri mudah-mudahan cepat punya istri. Yang sudah punya istri mudah-mudahan langgeng keluarganya. Ini bapak-bapak maunya tambah istri nih. Semangat nih, modus ini ya. Mudah-mudahan langgeng istri dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di malam mulia karena berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejatinya, karena kalau Nabi sudah mulia, yang sejatinya adalah memuliakan kita sebagai umat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa Allah memuliakan kita? Dengan Allah turunkan satu perintah Mi'rajul Mukmin, sebagai mi'rajnya orang mukmin, sebagai komunikasinya orang mukmin dengan Allah secara langsung, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah. Bapak bayangkan kita sholat 5 waktu, Pak. Allah sudah nyatakan sama, tanda kutip ya, tanda kutip samanya ini dengan mi'rajnya Nabi, tanda kutip samanya tapi tidak serupa. Artinya kalau Nabi langsung berangkat sepertiga malam menghadap Allah mengendarai buraq, kita juga setiap hari melaksanakan mi'raj, satu hari 5 kali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bayangkan Jibril. Bapak kenal Jibril? Ada yang namanya Jibril di sini. Malaikat maksud saya. Di kampung saya ada namanya Gabriel. Gabriel itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya Jibril. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika baru pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril munajat, bertanya sama Gusti Allah, Ilahi, hal khalaqta ahadan ahsana minni. Tuhanku, Gusti Allah, apakah setelah Engkau menciptakan aku Jibril ini, Engkau menciptakan makhluk yang lebih baik daripada aku saat ini? Ada lagi gak sekarang, pada zaman itu, pada zaman Jibril diciptakan, ada enggak di alam samawat ini makhluk yang lebih baik daripada aku? Kata Jibril. Allah menjawab, kata Allah, gak ada Jibril. Ini kan Allah sama malaikat Jibril. Gak ada ya Jibril, engkau ahsana surah, engkau sebaik-baik ciptaan. Pada saat itu saya bilang, secara fisikly di alam samawat. Maka pada saat itu Jibril langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 2 rakaat, yang 1 rakaatnya 20.000 tahun, berarti 2 rakaat sama dengan berapa kan? 40.000 tahun. Bayangkan Pak,
sujudnya satu rakaat 20.000 tahun. 2 rakaat Jibril hanya mengucapkan rasa syukur kepada Allah karena Allah menjawab, engkau diciptakan dengan sebagus-bagus bentuk. Sholat 40.000 tahun sujud, tapi Allah menjawab, wahai Jibril, walaupun sujudmu serakaat 20.000 tahun, 2 rakaat sujudmu 40.000 tahun, syukron li, karena hanya bersyukur terhadap diriku, masih kalah dengan sujudnya dari umat akhir zaman. Qaumun yakhruju fi akhir zaman min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sujudnya jangankan 20.000 tahun, 5 menit saja gak mampu kadang-kadang. Benar gak Pak? 2 menit sudah ingat di rumah anaknya rewel, 2 menit ingat sayur lodeh, ingat belacan, ingat jemuran pas lagi hujan. Bapak kalau lagi sholat, lagi baru jemur, kering, hujan, sholatnya dibatalin apa terus sholat Pak? Jujur aja orang Pangkal Balan nih, tampangnya sholatnya dibatalin, ngambil baju. Jangankan 20.000 tahun, sholat kita yang sedikit, yang sebentar, ma'asahwin, banyak lalainya. Kadang sholat maghrib 3 rakaat saja dilaksanakan 2 rakaat karena pas lagi tahiyat pertama ingat yang aneh-aneh. Kadang saking khusyunya tempo, sholat zuhur 4 rakaat sampai 5 rakaat. Entah tempo, entah kebangetan gitu. Ya, sok-sokan mungkin. Kadang ada imam, mentang-mentang ada pejabat, ada wali kota, ada camat, ada gubernur, imamnya bacanya difasih-fasihin, akhirnya belgedes, bacanya banyak yang salah. Tapi kata Allah, Jibril, aku lebih suka umat Muhammad yang akhir zaman, yang sholatnya ingat sayur lodeh, yang sholatnya ingat sayur asem, yang sholatnya ingat janda sebelah karena lagi pacaran mungkin ya, yang sholatnya masih banyak ingat yang lain. Aku lebih suka. Jibril tanya, kenapa ya Rabb? Padahal aku sudah sholat, satu sujudnya saja 20.000 tahun. Siapa umat akhir zaman itu? Kata bila Jibril, kau sholat hanya bersyukur aku ciptakan sebaik-baik bentuk dan tidak aku perintah. Tapi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu walaupun dengan lalai, dengan lupa, dengan banyak ingat yang macam-macam, tapi mereka melaksanakan karena sebab perintahku. Ingat ini Pak. Maka dalam Al-Quran disebutkan aqimis sholat, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Enak jadi umat Muhammad ini Pak. Sholatnya sebentar, sholatnya Pak, maaf, saya mau nanya sama Bapak. Bapak senang imam yang sujudnya lama, apa imam yang sujudnya gak terlalu lama, yang sebentar? Orang Pangkal Barat nih, jamaah Masjid Khairu Baitil Muslimin, jujur baiklah, tidak usah pemula. Pada Bapak senang imam yang lambat, lama, apa yang cepat? Cocok nih, cocok nih. Sama kayak ku berarti Benerlah kita ini memang orang awam Pak. Kalau ada dulu zaman Nabi saja seorang sahabat yang bacaannya bagus fasih, bahkan hafid Quran, satu hari
Abdullah bin Mas'ud menjadi imam. Ketika ngimamin setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bacanya bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, terus surat Al-Baqarah dibaca. Bacaannya enak, makmumnya seger dengarnya. Begitu nyampe ayat ke-50, ini makmumnya sahabat, Pak. Apalagi makmumnya kita. Makmumnya sahabat, begitu nyampe ayat ke-50, sahabat sudah mulai gelisah. Rukuk nih. Dibablas ayat ke-100, Pak. Begitu ayat ke-100, ini makmumnya sama hafal Quran. Ini dia baru rukuk. Bablas, Pak, 200 lebih sampai selesai surat Al-Baqarah. Begitu selesai surat Al-Baqarah, makmum para sahabat langsung bombong. Dalam hatinya sholatnya sudah gak khusyuk. Alhamdulillah, akhirnya mau sujud rukuk juga. Ternyata disambung surat Ali Imran, Pak. Makmumnya geser sikok-sikok, atret balik kanan. Begitu assalamualaikum Abdullah bin Mas'ud, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Amsyong, Pak. Sepi, jamaahnya bubar. Ini yang imam seorang sahabat, yang makmum seorang sahabat. Begitu bangun, kaget Abdullah bin Mas'ud. Ini parah ini kawan-kawan nih. Ninggalku nih lagi jadi imam sholat. Akhirnya lapor ke Rasulullah. Dilaporkan, ya Rasulullah, saya jadi imam tapi makmumnya bubar. Parah ini ya Rasulullah. Kenapa? Wahai Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu baca? Ya saya baca Fatihah, rukun daripada sholat. Terus ya saya cuma baca surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Ketawa Rasulullah, Pak. Mencentuh. Jangankan sahabat, mungkin seluruh dunia kalau jadi imam begitu bubar makmumnya. Betul, Pak? Bapak cocok gak begini sama saya nih? Sepaham gak ini? Makanya kalau ada imam lama-lama tinggal belah kita, Apalagi imam yang typo bacanya di bener-benerin itu kalau ada pejabat, tinggal belah. Enggak, ini saya ngomong karena makom kita orang awam. Bener, Pak. Saya pernah cerita di mana-mana ini. Ini kejadian sama diri saya. Satu hari saya habis ceramah dari Bangka Barat, Desa Cupat. Ini kejadian sama diri saya, Pak. Saya nggak mau cerita orang lain, nanti dikira hibah. Sama diri saya. Saya ceramah sebelum zuhur di Cupat, sekitar jam 10. Habis zuhur saya perjalanan pulang. Cupat itu pelosok Bangka Barat. Setelah pulang, nyampelah asar di Selindung, masjid yang pinggir jalan. Setelah masjid Al-Ittifaq, setelah masjid Al-Ittifaq sebelah sana lagi. Ya. Jadi masuklah asar, saya sudah terlambat masuk dan imam sudah wirid. Tinggal ada satu orang lagi sholat. Jadi sebagai makmum yang tahu ilmu fikih, maklum Ustadz nih Pak, ketua NU, udah. Jadi aku tepuk nih pundaknya, plek. Saya ikut Allah Akbar. Sholat asar nih, gak jahar, yasir. Allah Akbar. Rukuk sama Allah, liman hamidah, i'tidal. Allah Akbar, sujud. Begitu sujud, Pak, saya curiga. Ini imam apa nggak kedenger di kuping saya? Apa sudah bangun? Apa belum? Karena sujudnya lama banget, Pak. Jadi saya mau bangun. Kalau duluin takut batal. Ketua NU nih, Pak. Ketua NU nih. Nggak bangun, kepala pening. Habis ceramah jauh pula. Jadi ku tunggulah di sujud, tapi kok nggak kedenger lama. Ku nyerah juga, Pak. Akhirnya ku intip begini, masih sujud, batal juga sholat saya, Pak. Iya.
Makanya kalau bapak mau sholat lama, mau kakinya sampai bengkak, silahkan sholat di rumah sendiri. Rasulullah hatta tawarrama qadamah, sampai kedua telapak kakinya bengkak. Cucunya Ja'far As-Sajjad sholat tahajud, sholat hajatnya 100 rakaat sampai kakinya bengkak, monggo Pak. Tapi kalau jadi imam harus lihat makmumnya. Betul nggak Pak? Makmumnya lah umur 65 tahun ke atas, ruku 5 menit patah encok Pak. Encok. Bener Pak? Pinggang patah. Bener Pak? Kayak ini yang normal-normal saja. Alhamdulillah. Ini ajaran ulama kita, ajaran Nabi. Bahkan Nabi sudah menasehati sahabatnya, kalau jadi imam lihat makmumnya. Maka kata-kata sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufu min tamamis shalah. Ada disebutkan min iqamatis shalah. Lihat makmumnya. Makmumnya santri, saya kiai di pesantren, makmumnya santri dihajar berapa rakaat saja aman Pak, karena santri walaupun teler-teler juga, tapi paling tidak nggak protes karena santri. Di Baitul Muslimin imam begitu gak bagus juga Pak, karena imam gak sah kalau makmumnya benci Pak. Bener nih Pak, makanya Bapak jangan benci sama imam. Imam juga jangan typo, ya usah tomar. Jangan lama-lama. Kalau sujud pening kepala kita. Nah, yang saya sampaikan ini adalah yang sederhana saja. Seperti halnya Bapak ini sebentar lagi mau sholat tarawih. Insya Allah mudah-mudahan diberkahi di Rajab, diberkahi di Sya'ban, disampaikan sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Tarawih nanti Pak, saya mau tanya sama bapak-bapak jamaah Baitul Muslimin, senang imam yang cepat apa senang imam yang lambat? Cocok. Yang ngomong Ustadz lagi, Ustadz Zaid. Imam lambat nih, malam pertama penuh, malam kedua berkurang 2 baris, malam ke-7 tinggal imam sama Bilal. Duet saja dia. Alhamdulillah. Oh ini pernah terjadi. Orang kampungnya pas saya ke situ komplain, oke, nggak tahan tarawih di sini, mending ke masjid sebelah lah, cepet selesainya. Kolak nih lo habis di rumah. Nah, lo macem-macem orang awam nih Pak. Boleh, karena itu sholat sunnah, yang penting dapat tumanina. Juga jangan terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, ya nggak sah. Ada Pak itu yang 23 rakaat cuma 7 menit. Ya itu juga yang tua patah pinggang. Memang yang muda senang ya. Yang sedang-sedang saja, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara yang sedang-sedang saja. Terlalu tinggi jangan, terlalu pendek jangan, yang sedang-sedang saja. Nah, kalau orang NU kayak saya, walaupun 23 rakaat, tapi di bawahnya tertib, plek, bacaannya yang enak, cepet, pakai tajwid, makrotnya bagus, gak perlu panjang-panjang, cukup atas kasur ke bawah, berikutnya Al-Ikhlas terus, maka cepet juga selesainya. Di sini 23 apa 11? 23, alhamdulillah. Mau 11 gak apa-apa, silahkan, gak usah ribut. Karena biasanya yang ribut gak sholat taraweh, gak puasa, dia paling lebaran.
Dia masak duluan karena nggak puasa nyicip dia Pak di akhir. Dia bikin kue nastar duluan. Biasanya begitu. Kok nggak nyinggung? Ada yang tersinggung datang di sini angkat tangan. Mana orangnya? Alhamdulillah. Itu ya ada. Ya apa-apa yang udah dapat hidayah. Gak apa-apa, yang 11 silakan, yang 2-3 gak apa-apa. Saya orang NU kadang sholat di masjid yang lain ada yang 11, saya layanin 11, saya layanin 2-3 aja saya jabanin, apalagi 11, cemen orang NU. 11 saya layanin, tapi setelah pulang dari traweh, kemudian di rumah makan kolak sama es buah, habis itu melanjutkan sholat tarawih sisanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah. Bapak jangan pelin-pelan. Ada orang yang pelin-pelan. Apa itu pelin-pelan? Pelin-pelan itu pelan-pelan. Kalau lebaran pengennya cepet ikut di Mekah, karena puasanya pengennya cepet-cepet selesai. Apa-apa dalilnya Mekah, apa-apa dalilnya Mekah. Mekah terawihnya 23, dirinya terawihnya 11. Ini orang pelan. Saya gak nyinggung, kalau dia tersinggung alhamdulillah, mudah-mudahan tersinggung. Dan cuma sholat sunat Pak. Makanya gak usah ribut. Karena sholat ini perintah Gusti Allah. Saya kemarin di air hitam saya ngomong belak-belakan. Ini di mana-mana selalu saya sampaikan. Sholat itu perintah Gusti Allah Pak. Waktu Rasulullah Mi'raj. Saking dahsyatnya Rasulullah Mi'raj, ya. Waduh, ada air putih. Kalau ada kopi sebenarnya enak ini Pak. Gak ada kopi ya? Panitia ada kopi, nggak minta. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya kebangetan. Nggak, ini bercanda ya. Makasih. Ada satu riwayat saking dahsyatnya Mi'raj ini, biar pada dapat ilmu. Ketika Rasulullah berangkat, kalau kemarin saya cerita tentang buruk itu jumlahnya bukan satu Pak. Jumlahnya 40.000 buruk. Semua dijidat buruk, tulisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipilih adalah buruk yang paling rindu kepada Nabi, belum pernah melihat Nabi. Ini saya cerita yang lain. Ketika Nabi nyampe ke langit, Allah perintahkan seluruh para malaikat untuk menyambut. Yasufuna sufufan, mereka menyambut bahagia. Bahkan di satu riwayat Allah bahkan mencegah malaikat Israel untuk tidak mencabut nyawa. Ya Israel, la taqbidil arwah. Israel, jangan cabut nyawa malam ini. Berarti pernah libur Israel, yaitu malam 27 Rajab. Kalau malam ini ada yang mati, bukan salah hadisnya Pak. Sudah kelewat 27 jam. Sudah 1400 tahun yang lalu. Mana ada yang mati, jangan salahin saya. Waktu itu la taqbidil arwah, jangan cabut nyawa. Sampai Jibril tanya, ya Rabb, aja'atil qiyamah. Apa malam hari ini mau datang kiamat? Enggak. Karena malam hari ini akan datang manusia termulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam. Dikawal Jibril, semua malaikat menyambut.
Di dalam kitab Mukasyyafatul Anwar, Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa arda menukil fil khabar, di dalam sebuah hadis ada satu malaikat yang tidak berdiri, Pak. Semuanya berdiri menyambut Rasulullah. Satu malaikat ini dia punya bawahan 70.000 malaikat, tapi dia tidak berdiri. Maka pada hari itu Allah rontokkan derajatnya, Allah rontokkan sayapnya, sehingga dalam hadis Rasulullah tak tahu, tapi Jibril menyampaikan. Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril ke Nabi kemudian bercerita, ya Muhammad, ketika kau Mi'raj ada satu malaikat, bahkan malaikat itu dikhidmati oleh 70.000 malaikat. Malaikat itu dirontokkan kekuasaannya, dirontokkan sayapnya, dirontokkan derajatnya, karena ketika engkau datang dia tidak berdiri. Maka pada saat itu aku bertanya, kenapa engkau jadi seperti ini? Kata Jibril, aku pada saat itu tidak bangun menghormati Nabi, tapi tidak bangun. Ya Jibril, bantulah aku, tolonglah aku. Kata Jibril, tidak bisa. Kalau kamu mau mendapatkan syafaat, mau mendapatkan pertolongan, antusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca sholawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu baca sholawat, malaikat itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Maka kita umatnya, umat yang paling terakhir, tapi umat khairu ummah, umat sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Para mufassir mengatakan khairu ummah karena kita memiliki khairul anbiya wal mursalin. Kita dijadikan sebaik-baik umat karena kita memiliki nabi sebaik-baik nabi. Kalau kita bandingkan dengan umat dahulu, Pak, nggak bakal menang. Kemarin cerita di Aitam, nggak bakal menang. Secara umur kalah, Pak. Umur orang terdahulu nyampe 3.000 tahun, 2.000 tahun. Umur kita berapa, Pak? Paling tua yang hadir malam ini. Ada yang 100 tahun, angkat tangan. Saya mau cium tangannya. Bener, Pak? Ada yang 100 tahun, saya akan bangun cium tangannya. Bener, saya akan bangun, iklan dulu ceramahnya, saya akan cium tangannya. Ada? Gak ada. 90 tahun ada. Usman Fatan yang masih tua, 90 berapa ya, 4 kalau nggak salah. Usman Fatan, ya, masih beliau. Bayangkan secara umur kita kalah, secara fisik apalagi, Pak. Orang terdahulu, saya ziarah ke makam Nabi Soleh. Saya ziarah makam Nabi Soleh itu dekat Oman, ya. Itu panjangnya 25 meter. Saya ziarah ke Gunung Ahqaf di makam Nabi Hud. Panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 meter. Berdiri ke masjid ini, rontok masjid ini, Pak. Betul nggak, Pak? Ini nyampe 30 meter, enggak? Enggak nyampe. Sujudnya kejedot itu. Kalah semua, Pak. Fisik kalah, kita itu kalah. Sudah umurnya pendek, badannya pendek, hidung-hidungnya pesek. Bener nih. Apalagi orang Indonesia, Pak. Ya Allah, nyumpet semua ke dalam. Tapi disebutkan oleh Allah langsung khairu ummah, sebaik-baik umat, karena kita memiliki sebaik-baik nabi. Tadi saya sudah bilang, sholatnya Jibril 20.000 satu rakaat yang kalah dengan sholatnya kita 2 rakaat subuh.
yang kadang kesiangan, Pak. Benar nggak, Pak? Niatnya saja kadang-kadang dirubah. Usolli fardhu subha, subha bareng sama duha. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Ya, subuhnya 2 rakaat, duhanya 2 rakaat, rombongan lillahi ta'ala. Aduh ya Allah ya Rabbi, saking anehnya sekarang sampai muncullah ada subuh peker subuhan, wali kota subuhan, gubernur subuhan. Nggak tahu apa ini zaman, nggak tahu apa ini zaman. Tapi ini memang subuh harus digerung-gerung motor dulu ya Pak. Tapi alhamdulillah, apapun niatnya mudah-mudahan baik. Alhamdulillah. Sebaik-baik umat maka kita benarkan ikut Nabi. Jangan ikut yang lain. Loh, kalau ngikut Nabi, ngikut siapa? Ngikut ulama warasatul anbiya, para kiai, para rasul. Guru sekarang banyak di YouTube, nggak mau lagi. Bahkan zaman sekarang, zaman milenial, kadang-kadang orang buka Quran sudah males, Pak. Qurannya alasannya ada di handphone. Setiap hari bawa Quran, mana Qurannya? Di handphone. Begitu dibuka Qurannya ada iklan cewek lagi TikTok. Zaman sekarang, mushaf itu yang pakai kertas dibaca, melihatnya saja dapat pahala. Gak usah lihat handphone kalau mengaji Quran. Mushaf bacanya aja harus pakai wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Ikuti ulama warasatul anbiya. Karena ini babnya sholat. Nah, ini orang NU ini. Ini saya, karena NU saya cerita orang NU, Pak. Karena saya yakin orang Bangkai ini kalau nggak Muhammadiyah, kalau nggak NU Muhammadiyah, ya paling muncul yang baru HTI gitu, ya FPI itu yang baru. Yang lama dulu organisasi sebelum Indonesia adanya NU sama Muhammadiyah yang dirikin para wali, para ulama yang puasa tirakat tahajud untuk mengadakan mendirikan organisasi besar ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahnya, amin ya rabbal alamin. Kalau bagi kami ahli sunnah wal jamaah, kita ngikutin guru kita, Pak. Betul nggak, Pak? Walaupun guru kita guru tikar istilahnya. Guru tikar ini guru kampung. Biasa kita panggil tuan guru. Orang Banjar, orang Kalimantan, orang sini manggilnya tuan guru. Ya, kalau ada yang dipanggil buya, yaitu berarti orang Padang mungkin, ya, atau buaya. Sekarang banyak mulai pada ngaku-ngaku jadi buya. Ya. Gak pernah mondok, gak pernah ngaji, tiba-tiba jadi kiai. Saya bukan kiai. Ya, saya ini biasa aja santri, sampai hari ini saya masih santri. Kita harus manut sama kiai, Pak. Saya manut sama kiai saya. Kenapa manut sama kiai saya? Karena nggak ada pegangan lagi, Pak, kecuali manut sama ulama. Karena ulama warasatul anbiya. Muncul ajaran kembali ke Quran, kembali ke hadis. Gak usah ijma qiyas, gak usah ke kiai-kiai. Dul kemit, ya. Umpamanya yang protes namanya dul kemit, Pak. Dul kemit, kamu itu bisa Quran belajar dari mana? Pasti dari kiai. Loh, kiaimu dari ustadz mana? Dari ustadz tikar di kampung yang ikhlas. Masya Allah, ya, yang ikhlas. Luar biasa, Pak. Makanya termasuk sholat juga harus belajar dari kiai. Makanya kalau nyari guru yang bermata rantai
sanad keilmuannya. Saya tidak bilang sanad keturunan. Keturunan yang mulia lebih baik, ya, para habaib lebih baik, tapi juga sanad keilmuan. Karena ada ilmu la yuras, ilmu tidak diwariskan. Anak kiai belum tentu jadi kiai. Kalau nggak belajar, nggak mondok, ya nggak bisa jadi kiai. Yang diwariskan harta, yang kadang-kadang kita belum mati, anaknya berdoa kapan bapak matinya, mau rebutan warisan. Tapi ilmu la yuras, ilmu tidak diwariskan, maka warisan Nabi adalah ilmu yang turun ke manusia, disebut alim, jamaknya ulama, namanya warasatul anbiya. Contoh sholat yang pertama, lihat sholatnya Nabi siapa, Pak? Yang pertama lihat sholatnya Nabi siapa? Bapak lihat Nabi. Kalau ada yang ngomong lihat Nabi pasti bohong. Ini muridnya Haikal Hasan itu. Pasti muridnya Haikal Hasan. Karena muridnya Haikal Hasan ngaku-ngaku ketemu Nabi. Saya mah kalau ngomong ceplos-ceplos saja, dia dusta dia. Ngaku Nabi ketemu Nabi. Ya Pak, ada yang pernah lihat Nabi, saya akan sebut pendusta, pembohong. Kita gak lihat Nabi. Siapa yang lihat Nabi? Karena kalau ada mimpi ketemu Nabi, gak bisa dibohongi, gak bisa diserupakan. Dan jangan diceritakan kemana-mana. Kalau orang ngumbar cerita ketemu Nabi, pasti dia tetap berbunda, nyari duit, Pak, biar dipercaya. Begitu Pak? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Iyalah. Jangan ngaku Nabi, ngaku Ustadz saja, ini bahaya Pak. Karena harus ada spek ilmunya. Kecuali murid kita manggil Ustadz itu nggak apa-apa, alhamdulillah. Jaganya berat. Jaganya berat. Yang lihat Nabi hanya para sahabat. Karena Nabi punya murid namanya sahabat. Yang lihat sholatnya Nabi berarti siapa Pak? Sahabat. Begitu Nabi meninggal, Nabi punya murid namanya siapa? Tabi'in. Begitu sahabat meninggal semua, muridnya sahabat namanya tabi'in. Berarti yang lihat sholatnya sahabat tabi'in, yang lihat sholatnya Nabi namanya sahabat. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Pengikut. Pengikut punya murid namanya pengikutnya pengikut. Pengikut punya murid lagi pengikut. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang mengikuti sampai hari kiamat, yang disebut dengan warasatul anbiya. Maka sholat, ngaji, ya, belajar ilmu agama fikih harus sama guru yang mewarisi ilmu para ilmu Nabi. Sholat ada kitabnya yang dikarang ulama-ulama kita, ada karangan kitab Nawawi Al-Bantani, ulama masyhur dari Indonesia yang kitabnya dipakai seluruh dunia. Ada Safinah, ada Takrib, ada kitab-kitab yang lain, ada Syarah Muhaddah, ada I'anatul Talibin, dan kitab lain. Silakan dipelajari. Oh makin tebal, oh makin tebal itu keterangannya aja. Sholatnya sama. Di Mekah 4 rakaat, di Pangkal Balam 4 rakaat, di Pasir Padi 4 rakaat. Maghrib di Mekah 3 rakaat, di Amerika 3 rakaat, di Pasir Padi 3 rakaat, di Pangkal Balam, Pangkal Arang 3 rakaat. Yang perlu kita pelajari bukan jumlahnya saja, tapi juga gerakannya. Maka ada di situ di ilmu fikihnya, supaya kita ini ada kopinya. Terima kasih. Sebenarnya saya bercanda Mas, tapi kalau
kalau ada, alhamdulillah. Nanti ini sisanya kita minum bersama-sama. Bukan dukun Pak, dukun ini ya, bukan penceramah baiklah ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai kopi. Sampai mana tadi? Dah lupa pula kita ceritanya gara-gara iklan kopi. Mana Sal? Oh iya, sholat. Makanya sholatnya harus benar, jangan dibikin-bikin Pak. Ada orang dibikin-bikin. Oh Pak, sholat ini Pak, dulu kita ini cuma ribut masalah sunnah Pak. Sunnah di dalam sholat dan sunnah di luar sholat. Ada hayat, ada ab'ad. Kalau sunnah jangan diributkan. Seperti orang NU kunut, orang yang lain ada yang tidak kunut. Jangan ribut karena Nabi pernah kunut. Nabi juga pernah tidak kunut. Dulu itu NU sering ribut sama Muhammadiyah, kunut enggak. Tapi dulu ributnya masih sholat. Kalau sekarang alhamdulillah sudah enggak ribut, karena yang ribut enggak sholat. Kesiangan kawanan subuhnya, ya. Enggak usah ribut. Gerakannya ada yang sholat umpama takbir Allahu Akbar, kayak kita begini, ya Pak ya? Betul Pak? Nah, Syafi'i umpama begini, oke. Ada juga yang Allahu Akbar di sini. Ada nggak Pak? Nih, mau berdiri biar tahu. Allahu Akbar. Ada? Ya nggak apa-apa. Apalagi lagi sakit hati Pak, pas bener nih, putus cinta pula udah. Ada juga yang Allahu Akbar geser sini. Ada Pak? Nah, nggak apa-apa. Apalagi lagi corona begini Pak, nggak ada duit makan terlambat, nih, cocok tekan begini. Benar saya nggak tahu seperti ini kan? Tekan perutnya pas itu ya, yang nggak punya duit. Maka yang curiga kita, jangan-jangan pangkal balapan yang begini nih lagi nggak punya duit. Segera dikasih santunan lazisnu ya. Ada juga yang tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, utek. Ada. Sebenarnya Bapak tahu nggak sih utek begini Pak? Kadang-kadang orang itu nggak tahu, cuma ikut-ikutan saja. Kawanku begini, tuh begini, apek lah. Akhirnya karena sholatnya di samping orang NU yang masih banser, ya, tahu sendiri banser kan, sholatnya kadang masih ngawur-ngawur kan, menang gua. Nah, ini boleh Pak, ini mazhab Imam Malik Pak. Imam Maliki, kalau Bapak Imam Syafi'i ya jangan pelu-pelu, tapi nggak batalin sholat, betul. Apa-apa. Ya, kayak zaman tabligh itu kan ada yang mazhabnya Imam Hanafi. Ya, nggak apa-apa. Anak saya mazhabnya Imam Hanafi karena belajarnya di Turki. Thariqah bapaknya Qadiriyah, anaknya Naqsyabandi dari Syekh Sulaiman Tunaqqan. Tidak apa-apa, tapi begitu nyampe Indonesia karena mayoritas Syafi'i, dia konsisten. Waktu di sana menggunakan Hanafi, balik ke Indonesia ikutin abahnya, karena kan segurunya juga. Wah, mu'alaf kembali. Gak ikut saya lagi menjadi Syafi'i. Jadi perlu juga ilmu. Jadi yang udek-udek tadi mazhabnya Imam Maliki, ya Pak ya. Jangan juga sholat pakai nambah-nambah, berinovasi, guru silat Pak. Gua tahu kita guru silat, tapi jangan kayak koiga nih. Ada lagi biasa kawan maklum anak pan.
Allah Akbar, muter. Biasanya banyak di Masjid Pangkal Balas. Takbirnya muter. Unak nanya, dari mazhab mana takbir muter itu? Tapi kan gak batalin sholat Pak Ustaz. Betul. Karena yang ini adalah kalimat takbiratul ihram. Bapak boleh begini, boleh begini, boleh begini, boleh juga kayak orang Mekah sonjor begini, boleh. Ya, apalagi tangannya lagi sakit sonjor boleh. Tetapi yang nggak boleh berinovasi. Lebih baik sonjor daripada begini-begini Pak. Jangan mentang-mentang polisi Allah Akbar satu doang. Kawan, ini ancuk kalian ini. Ancuk ya. Jangan berinovasi Pak. Ya. Yang sudah diajarkan oleh ulama. Ada juga orang yang sholatnya kakinya harus nempel. Ada Pak? Ada? Ya nggak apa-apa. Tapi juga jangan nginjek kaki kawan. Pernah sholat makmum di salah satu masjid. Begitu Allah Akbar, kaki saya diinjak. Kan ganggu konsentrasi sholat saya Pak. Ku geser kaki dia ngejar Pak. Aduh. Dia mau injek kali. Baunya aduh, batal gara-gara kita. Maka luruskan nih pundak, luruskan kaki, diluruskan, juga tidak harus nempel, pundaknya yang diluruskan. Buktinya nggak harus nempel. Corona sholat suruh semeter social distancing. Katanya setan ngikut. Aduh, setan semuanya. Saya kalau sholat di masjid-masjid lain, kalau ingat setan, kanan kiri setan semua. Nah itu ya. Subhanallah. Inilah hasanah ilmu. Semua ada ikhtilaf, ada beda pendapat. Yang furu'iyah saja, yang usuliyah tidak usah diperdebatkan. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat Allah semuanya ditetapkan iman Islam kita, tetap berpegang teguh sama ajaran ahli sunnah wal jamaah, mengikuti ulama-ulama kita, bentengi masjid-masjid kita dari aliran yang merusak persaudaraan. Saya ngomong belak-belakan aja. Kayak nganggung, ada orang nganggung bilang bid'ah, bilang khurafat. Kita ini jangan bid'ah, tapi giliran nasi kotak habis. Nganggung ini kan bukan agama ini Pak. Gak ada hadisnya nganggung, ya gak ada lah dul. Zaman Nabi gak ada tudung saji. Ini tradisi orang bangsa. Tujuan ulama kita adalah menjalin ukhuwah wataniyah, menjalin ukhuwah basyariyah, menjalin ukhuwah islamiyah, agar kita saling silaturahim. Makanya enak jadi orang NU Pak. Orang NU ini, orang kita ini orang kampung, kalau ada acara selalu makan-makan. Benar nggak Pak? Lagi hamil, walimatul hamli, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan. Baca rebana, baca sholawat, tibai barzah di situ turun, nabu rebana. Setelah acaranya makan. Hamil lahir, begitu lahir 7 hari potong kambing laki-laki 2, perempuan 1, akikoh. Acaranya apa Pak? Makan. Jawab yang keras. Makan. Gede dikit ulang tahun, happy birthday to you. Acaranya apa? Makan. Gede dikit lagi disunat yang laki-laki. Acaranya apa? Makan. Gede dikit lagi lamaran di Pinang. Acaranya makan.
Gede dikit lagi nikah, acaranya makan, nikah lagi. Saya nggak ikut-ikutan kalau itu urusan pribadi masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dijaga Allah, virus corona segera berlalu, ekonomi bangkit kembali, jaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Jangan sampai gara-gara politik beda warna boleh, tapi kita tidak boleh berpecah sebagai warga negara Indonesia. Kita memang sudah beda warna, ada yang keling hitam, ada yang agak merah-merah, agak yang putih, benar. Warna beda, bahasa beda, suku beda, macam-macam. Tapi kita tetap warga negara Indonesia. Kita saling rukun, asing asuh, jaga kesatuan NKRI. Jangan mau diadu domba dengan kepentingan mereka. Fulus, jabatan, derajat dan lain-lain, kemudian kita perang ribut antar saudara. Sesama tetangga kita nggak tegur sapa. Dari masjid A ke masjid B ribut, gak usah ribut. Kita mari jaga agar kita tetap jadi orang Indonesia. Saya sekali lagi terakhir saya bilang ke Bapak, jangan jadi orang lain. Karena kita terlahir dari Indonesia, kita nggak bisa jadi orang luar. Tetap jadi orang Indonesia. Bapak mau disuntik putih kayak apa, dari sananya hitam ya hitam Pak. Mau disuntik hidungnya kayak apa, pakai plastik, dasar pesek, nanti ada lilin meleleh Pak. Plastik. Sudah bersyukur jadi orang Indonesia. Tapi anak kita belajar di Mesir, belajar di Turki, belajar di Amerika, belajar di Eropa, boleh. Tapi pulang jangan bawa budaya Amerika. Kalau budaya Amerika nanti di sini drug, mabok-mabokan, seks bebas, ciuman di mana-mana bebas. Pulang dari Eropa bawa ilmunya, jangan bawa tradisinya. Pulang dari Arab bawa ilmunya, jangan pula kita menjadi orang Arab. Cukup jadi orang Indonesia yang santun. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.